Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Pak Yoyo di ruang belajar mandiri Ahmad Payo Asa AC Aso Matematika. Alhamdulillah, video yang kedua dari soal numerasi kali ini. Kemarin sudah kita bahas LKPD pertemuan ketiga P3 yang membahas dua tujuan dari bentuk soal numerasi. Kali ini Pak Yoyo akan mencoba tujuan pembelajaran yang ketiga. Nah, ini peserta didik dapat mengeneralisasikan pola dalam bentuk susunan benda ataupun objek ataupun pola bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yuk kita bahas bersama. Bismillah. Kita lihat LKPD pertemuan keempat. Sudah siapkan anak-anak? Simak baik-baik ya, jangan lupa like, comment, subscribe, bagikan teman-teman. Dan terima kasih Bapak Ibu Guru, monggo didampingi putra putrinya ya. Jika belum jelas kita jelaskan. Ini LKPD-nya ya, kita ingat ini LKPD yang kedua. Nah, ini LKPD yang ketiga yang kemarin sudah kita bahas. Tujuan 1, tujuan 2 dari soal numerasi. Nah, sekarang kita bahas soal yang tujuan yang ketiga, pertemuan keempat LKPD ini. Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ini, bentuk soal numerasi pada pola bilangan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contoh soal. Bu Ani ingin menanam bunga dalam barisan. Di barisan pertama ia menanam 2 bunga. Di barisan kedua ia menanam 4 bunga. Di barisan ketiga ia menanam 8 bunga. Cermati ya. 2, 4, 8. Jika Bu Ani melanjutkan pola tersebut, berapa banyak bunga yang akan ia tanam di barisan kelima? Kalau hanya sampai kelima, urutkan saja, ini mudah. Perhatikan, polanya mengalami kenaikan apa? Terus bagaimana menentukan rumusnya? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Pola bilangannya 2, terus 4, terus 8. Ternyata pola penanam bunga itu apa? Perkalian dengan 2, naik dengan dikalikan 2. Lanjutkan aja, berarti pola keempat, bilangan keempatnya apa? 8 kali 2, 16. Bilangan kelimanya 16 kali 2, 32. Sebenarnya nggak susah ya. Jadi pada barisan kelima Bu Ani akan menanam 32 bunga. Ini kalau soal cerita ya kita uraikan. Tapi kalau bentuk pilihan ganda cepet. 2, 4, 8, 16, 32. Ketemu udah. Alhamdulillah. Gimana? Lebih mudah ini ya. Hanya baca. Baca dengan teliti. Polanya apa? Terus berpikir. Nah, kalau hanya sampai ke 6, sampai ke 5, di bawah angka 10, urutkan saja. Ya, angkanya didata aja. Oke, lanjut. Contoh soal kedua. Pak Budi ingin menanam pohon dalam barisan. Di barisan pertama ia menanam 2 pohon. Di barisan kedua ia menanam 6 pohon. Di barisan ketiga ia menanam 12 pohon. Jika Pak Budi melanjutkan pola tersebut, pertanyaan A, berapa banyak pohon yang akan ia tanam dalam barisan kelima? Tentukan jumlah pohon pada barisan ke N. Berarti ini rumus. Nah, bentuk kalau ke N ini rumus. Nah, kelima tinggal kita urutkan. Petunjuknya sama. Polanya apa? Oke, mari kita bahas. Ingat tadi angka pola-polanya tadi. Ya. Pertama berapa? 2. Kedua 6. Ketiga 12. Nah, keempat harus tahu ini. Masih ingat polanya? Barisan persegi panjang. Pola ke-1 1 kali 2. Pola kedua 2 kali 3. Ini urut ini. Pola ketiga 3 kali 4.
Pola kelima, pola keempat 4 kali 5. Pola kelima 5 kali 6. Nah ini. Jadi banyak pohon yang ia tanam pada barisan kelima 5 kali 6, 30. Rumusnya ya urutan. Rumus suku ke N ya N kali N tambah 1 berikutnya. Alhamdulillah. Ingat masih? Apa ini? Persegi. Ya. Nah, ini persegi. Panjang ya. Pola bilangan persegi panjang. Alhamdulillah. Yuk kita cermati ini menghitung suku ke N. Nah, polanya juga diketahui nih. Diberikan pola, lihat 5, 10, 20, 40, 80. Tentukan suku berikutnya dalam pola itu. Ayo kira-kira berapa? Good. Amati pola. Setiap bilangannya bertambah apa berkurang atau kelipatan. Amati itu. Oke, kita lihat. Ternyata polanya apa? Perkalian dengan 2. Dari 5 jadi 10, 5-nya kali 2. Terus jadi 20, 10 kali 2 jadi 40, 40 kali 2 80, 40-nya kali 2 80. Sekarang di sini 80 kali 2. Nah, 160. Pola ke-7. Nah, tinggal diurutkan. 160 kali 2 320. Alhamdulillah. Cukup jelas ya. Urutan ini, kecerdasannya di sini nih, melihat pola. Aturannya dilihat. Menambah, berulang, kelipatan atau turun. Nah, turun itu berarti pengurangan, pembagian. Kalau naik, tambah atau kelipatan kali. Alhamdulillah. Yuk kita identifikasikan soal yang lain. Soal keempat ini. Pak Rudi menanam pohon dalam barisan sebagai berikut. Barisan pertama ia nanam 3 pohon. Barisan kedua ia nanam 6 pohon. Barisan ketiga ia nanam 12 pohon. Hampir sama dengan kemarin. Pertanyaan, berapa banyak pohon yang akan ia tanam pada barisan kelima? Terus bagaimana untuk menemukan rumus jumlah barisan ke N? Yuk kita perhatikan pola bilangannya. Bismillah. Angkanya apa? 3. Setelah 3, 6 nih. 3, 6. Ini kejeliannya di sini. Cepat karena dibatasi waktu. 3 jadi 6. Oh, kali 2. 6 jadi 12 kali 2. Nah, ini sama. Perkalian dengan 2. Bilangannya naik. Perkaliannya dengan 2. Oke. Alhamdulillah. Berarti barisan kelima ya tinggal diteruskan. Apa? 24 kali 2, 48. Jadi ya pada barisan kelima ada 48 pohon. Oke, rumusnya ya tinggal kali 2, 2 kali apa ini. Ini pakai ini ya boleh ini. Gimana menemukan rumus ini? Cek saja. Nah, tahu 3 suku pertamanya kelipatan 2 kali 2. Bilangan ke-1 berarti N kurangi 1. Bilangan kedua 2 kurangi 1. Bilangan ketiga dan seterusnya. Maka dapat rumus ini. Oke, kalau nemu rumus ini belum paham, disusun ya, disusun. Nah, pada pertemuan dahulu ketika menentukan suku ke N dari bentuk pola bilangan sudah terampilkan ya. Alhamdulillah. Yuk menghitung suku ke N. Nah, ini juga sama ini. Diketahui barisan 5, terus 15, 32, 65, 105. Nah, ini agak lumayan ini. Tentukan bilangan berikutnya dalam pola tersebut. Terus kemudian tentukan rumusnya. Nah, yuk kita amati. Bismillah. Nah, barisan pertama 5. Barisan kedua 15. Dari mana? 5 tambah 10 ternyata. Terus tambah 20, tambah 30, tambah 40, tambah 50 dan seterusnya. Nah, itu polanya. Oke. Kelipatan dari 10 penambahannya. Bilangan pertama angka 0, tidak ditambah. Tapi setelah